Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Madura, Bangkalan. Saya tadi sudah mendengarkan pengajian dari Gus. Memang tujuan kami berjemaah bawa 5 orang. Yang pertama ingin mengaji dan yang kedua memang ingin sowan. Tadi ketika kami mendengarkan pengajian tentang sholat, yang kami bingungkan ialah kami pernah mendengar tentang hadis wa'bud rabbaka ka'annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yarok. Yang menjadi pertanyaan kami serta kebingungan kami di sini ialah ka'annaka taroh. Nah, itu bagaimana cara kami memposisikan taroh? Karena ketika kami itu membayangkan, dengan otomatis seakan-akan kita menempatkan Allah pada suatu tempat. Dan pertanyaan yang kedua, ini Gus, mohon maaf, bagaimana hukumnya seseorang yang bermimpi bertemu Allah? Kalau bertemu Rasulullah sudah sangat jelas hadisnya. Yang menjadi kebingungan kami, apakah bermimpi bertemu Allah itu dibenarkan? Kalau memang benar, bolehkah diceritakan? Terima kasih. Bon. Bisa pun. Ya, siapa tadi namanya? Darwis Muhammad. Yang pertama tadi masalah apa? Al-ihsan. Nggih, masalah. Ma huwa al-ihsan anta abudallah ka'annaka taroh terus fa illam takun taroh fa innahu yarok. Yang ditanyakan Ka'annaka taroh. Nah, itu bagaimana? sampean paham gak kabeh pertanyaan ini? Jadi begini, satu ketika bahkan Nabi SAW itu lagi duduk-duduk dengan para sahabat, kemudian ada orang yang datang kemudian memberikan beberapa pertanyaan lah, singkatnya begitu, dan di antara pertanyaannya itu ada yang ditanyakan ma huwal ihsan, berbuat baik itu apa, berbuat baik itu apa. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, al-ihsan anta abudallah ka'annaka tarah. Anta abudallah ka'annaka tarah itu merupakan satu ungkapan bagaimana ihsan itu mu'tabar indallah subhanahu wa ta'ala ketika apapun yang kita lakukan, ritual apapun atau bahkan hal-hal baik apapun yang kita lakukan, itu memang ada semacam istihdhar bahwa kita ini tidak sedang baik dengan orang, dengan lingkungan, atau dengan apapun, tapi memang kita baik li ajlillah. Kita sholat bukan karena ada surga yang dijanjikan, bukan karena neraka yang diancamkan, atau apalagi pandangan-pandangan orang lain, tapi memang ada Allah subhanahu wa ta'ala
yang selalu kita sadari pengawasannya, selalu kita sadari kehadirannya, yang membuat kemudian shalah kita, ihsan kita itu benar-benar tulus murni karena Allah Azza wa Jalla. Ketika kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan kita ternyata itu cukup sulit bagi kita yang amatir ini, maka coba diturunkan sedikit oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan, kalau kita tidak mampu ngundang pangeran, paling tidak kita tidak pernah lupa bahwa pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu bersifat melekat, supaya tidak terjadi kayak tadi yang kita bahas itu, supaya tidak terjadi ada kesembronoan dalam semua peribadatan kita, khususnya salat kita. Lah kalau yang sampean tanyakan adalah potensi menggambarkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa fa innahu ka'annaka tarah, itu tidak seperti itu, Pak. Itu berbeda dengan pertanyaan sampean yang kedua yang membahas masalah mungkinnya orang itu mimpi bertemu Tuhan. Itu kalau dalam ilmunya Habib Ali itu disebut dengan istilah jaiz akli. Gini. Artinya itu secara logika mungkin, tapi bagaimana kita menggambarkannya itu tidak bisa dibahas, apalagi diceritakan. Ka'annaka tarah itu tingkatan yang luar biasa betul, bahwa memang kita benar-benar munajah, benar-benar muhadasah, benar-benar mukalamah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya rohani kita, roh kita ini benar-benar menyatu untuk kemudian berkomunikasi. Dan itu satu tahapan-tahapan ya cukup panjang untuk kemudian bisa nyampe di titik itu. Makanya kemudian diturunkan sedikit, kalau memang tidak bisa seperti itu, oke lah, paling tidak kamu sadar bahwa ketika kamu sholat Allah selalu ngawasi, ketika kamu melakukan apapun Allah selalu ngawasi, Allah selalu ngerti apa yang kita tuju, selalu ngerti apa yang kita niatkan, kira-kira begitu. Yes, ngono kuwi lah pokoknya. Nggih, kinten-kinten ngoten Mas. Nggih. Kira-kira begitu kira-kira. Matur sembah nuwun, Gus. Nggih, sami-sami Pak Darwis saking Madura. Selanjutnya jamaah putri wonten. Ingkang resaken tanglet. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pangestunipun Abah, saya Hulaifi dari Lombok mau bertanya tentang hadis yang terakhir tadi, bahwa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang sholatnya tidak sempurna. Lantas bagaimana dengan saya yang sejak saya bisa sholat sampai sekarang ini sholatnya seperti yang digambarkan oleh
cerita tadi itu. Tobat fi tobat. Niki rencang kula niki, wis paham aku iki. Ini rencang kula ket cilik niki, Khulaifi ini dari Lombok ini. Saya juga nggak ngerti kalau orang Lombok ternyata datang ke sini. Nah, tobat, wis towek. Mohon bimbingannya, Enggak, Mbah. kalau niku enggak patah konsentrasi sebabnya apa? Jujur iki Real Madrid no injury time. Wes kalah kegulan dadi akhirnya lungguh sik wis gak sida. Wis piye? Piye, Fi? Mohon bimbingannya, Mbah. Piye. Bagaimana dengan sholat saya yang masih nutul-nutul kayak gitu gitu? Kok tiba-tiba nanti saya mati kok. Wes tahlili ya. Pastikan kamu punya teman yang banyak dan baik. Mohon bimbingannya, mudah-mudahan bisa berkumpul dengan para jamaah di teras gubuk. Amin. Iki cocok ya. Wis kuwi wis paling bagus. Kak Fatihah nggo disi wis. Amin. Oke. Lha nggih sing Madura mau pun nggih. Aku wis Madura sik sorry Pak. Kegulan Madrid Pak, menit 92 Pak. Panik aku. Dadi sik wis oke nggih. Mau Madura mau wis nggih. Walhasil iku makom berat Pak. Gitu. Makom itu makom berat. Artinya ka'annaka tarah itu makom berat itu selesai nggih itu. Walhasil ada istihdar apa ya? Istihdharul qalbi billati fil halim dan itu waduh, itu gak di sini tuh penjelasannya itu. Sing paling masuk akal itu untuk kita orang awam itu ya ka'annahu tarah. Kesadaran ka'annahu tarah itu, ka'annahu yarok itu adalah kesadaran yang penting Pak untuk kita, untuk menjaga diri kita, untuk rem bagi kita. Tapi bahwa sampai ka'annaka tarah itu berat itu. Bisa. Nanti akan ada cerita kakeknya Habib Ali, namanya juga Sayyidina Ali. Gitu. Akan ada cerita kakeknya Habib Ali, namanya juga Sayyidina Ali. Itu ketika beliau kena panah dan naselnya itu tertinggal. Nasel itu apa ya? Bidar itu apa ya? Ujungnya itu loh, yang tajamnya itu loh. Tajamnya itu tertinggal. Itu kan harus dipotong atau dibelah. Lah akhirnya Sayyidina Ali hanya mengatakan nanti tunggu saya sholat. Nanti kalau saya sholat, saya sudah tidak lihat apa-apa. Karena yang ia lihat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kuwi kapan? Lah kuwi aku Madura gak paham kuwi. Lah wong awake dhewe ana wong kaosan ning ngawe tulisane hadirilah ngono diwaca lengkap kok. Lho, kok iso moro-moro teko makom ka'annaga ta'ah. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala itu benar-benar gelap. Beliau menceritakan bahwa kenapa jenengan tidak terganggu ketika orang-orang lagi bicara dengan begitu lantangnya di samping panjenengan, jenengan tetap sholat kok bisa khusyuk. Oh, wong-wong ngobrol, kak pikir orang-orang semuanya diam. Karena saya tidak dengar apa-apa. Itu Imam Malik bin Anas. Lah itu Pak pangkatnya sudah ka'annaka tarah itu di situ. Lah proses menuju ke sana itu ya bukan pembahasan kita itu. Proses menuju ke sana itu ada penghayatan kesadaran penuh bahwa ad-dunya fana wa darul fana. Gak ono liya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Oke ya, Madura wis beres iku ya. Wis iku. Terus mau apa kuwi? Lombok mau apa mau? Tobat pi. Padahal salatnya ada podo, ada belajar salat podo. Wong aku wis ngomong bolak-balik. Kenapa aku gak tahu jamaah Pak Zainuddin kecuali Jumatan? Mereka suwi. Yang penting pastikan sebagaimana dawuhnya Syekh Ahmad Al-Ghazwini tadi itu. Al-Ghaznawi. Beliau mengatakan bahwa jangan ada syarat rukun yang kemudian tertinggal. Syukur-syukur ada sunnah-sunnah yang kemudian dijaga dengan baik. Itu ikhtiar kita. Bahwa pada akhirnya apakah itu makbulah indallah, diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf, al-qabuliyah sama sekali bukan wilayah kita. Terserah pangeran. Yang penting apa yang kita pelajari sudah kita lakukan semampu kita, semaksimal yang bisa kita lakukan sudah. Bahwa pada akhirnya itu mampu menyelamatkan kita atau kok naudzubillah dzuribat wujuhuna biha. Naudzubillah yo makanya golek kanca sakake-ake nek awakmu mati sawaya-waya mate hai.
Karena Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa ummati ummatun marhumah tadkhulu quburuha bidunubiha wa tahruju minha la dunuba 'alaiha. Umat saya itu memang dari sononya sudah didesain selalu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk kubur itu rata-rata tidak amal yang ia bawa, tapi dosa. Cuma enaknya jadi umatnya Mbah Kanjeng Nabi, wa tahruju minha la dunuba 'alaiha. Dia keluar dari makamnya, dia keluar dari kuburnya itu enggak bawa dosa. Sahih ini. Yumahhasu 'alaiha bistighfaril mu'minina laha. Dia dimaafkan, semua dosanya dihapus karena banyaknya orang yang memohonkan ampun atas nama dia. Nah, konco sing akeh, sing api-api iku fi. Gitu, Lombok. Siap. Tapi siap. tobat. Siap, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lombok itu kok kene nyapo cai. Ini sudah tahunan ini gak ketemu saya ini, manusia satu ini. Namanya Khulaifi. Ini Lombok Barat ini. Jadi kiai itu sudah itu. Kiai kok nutal. Kayak macam apa itu. Ya wis lah, gak apa-apa ya. Yang lain. Nggih, jamaah putri wonten? Kono. Kono iku sing kakung kono. Ingkang jaler, mic-nya boleh dibantu. Kalah tenan nih Madrid. Kalah tenan nih kan. Awakmu jan. Ya wis lah. Kegulan mit 90 ya goblok. Aku kan ndi mengasih baik kita. Oke, yuk lanjut iki spesies. Gak ini bal-balan meneh iki wis los. Subuh yang mulia itu. Itu Pak, ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, badhe tanglet tentang masalah perempuan. Nami kula Hapna dari Sidomulyo Semen. Kan dalam dawuh Mbah Yai Maimun Zubair ngendika, jadi seorang wanita itu harus kuat tirakat. Jadi wanita itu harus kuat duduk di sajadah. Jadi wanita itu harus kuat berdoa karena